di program iTalk ini dengan tema lasik versus ortoke. Mana sih yang paling oke? Slide. Slide. Ya, kalau secara berdefinisi, jadi lasik itu merupakan singkatan dari laser assisted in situ keratomileosis. Jadi namanya aja laser ya. Jadi dia itu adalah tindakan laser yang fungsinya untuk memperbaiki kelainan refraksi, bisa berupa minus, silinder. Dan hasil dari lasik ini adalah permanen atau tetap. Sedangkan ortoke atau ortokratologi yaitu dia adalah lensa kontak rigid gas permeable di mana fungsinya juga kurang lebih sama. Dia juga memperbaiki kelainan refraksi. Namun sifatnya sementara atau tidak permanen. Jadi bedanya yang satunya laser untuk lasik dan kalau yang ortoke itu adalah lensa kontak. Ya, slide. Nah, indikasinya ini apa aja sih? Kalau indikasi ukuran refraksi yang diperbaiki pada lasik, yaitu kalau lasik itu bisa sampai mengoreksi sampai +3 pada mata yang hyperopia. Kemudian untuk mata-mata yang minus atau miopia itu bisa dikoreksi sampai -12 dioptri. Dan untuk astigmatism atau silinder itu bisa sampai -5 dioptri. Tapi di lasik ini dia ada syarat ketebalan kornea yang dimiliki pasien harus minimal kurang lebih 500 mikron, harus tebal 500 mikron. Kalau ortoke sendiri indikasinya untuk kelainan refraksi yang seberapa sih? Jadi kalau Amerika Serikat, jadi US FDA ini ya kayak eh, modelnya kayak Badan POM atau Dinas Kesehatannya sana ya. Jadi dia itu eh, memperbolehkan ortoke itu dipakai untuk mengkoreksi minus sampai -6 dan silindernya sampai -1,75. Tapi di Inggris sana itu minusnya sampai -5 dan silindernya sampai -1,5. Bedanya dengan lastik pada ortoke ini tidak ada syarat minimal ketebalan kornea. Jadi ketebalan kornea berapapun bisa untuk dipakaikan lensa ortoke. Slide. Nah, pada usia berapa sih bisa dilakukan lasik maupun ortoke? Kalau lasik disarankan paling muda itu dilakukan operasi lasik bisa di umur minimum 18 tahun. Harapannya karena pada umur 18 tahun kelainan refraksi itu sudah menetap, tidak bertambah lagi. Nah, sedangkan maksimal usianya berapa? Sebetulnya tidak ada batasan usia. Jadi umur berapapun boleh dilakukan lasik asal pasien sudah tidak ada kataraknya. Karena kalau sudah ada kataraknya, ya akan percuma dilakukan lasik karena kan pasien kan tetap akan kabur. Jadi kalau sudah ada, jadi kalau pasien ini ada minusnya tapi ada kataraknya, ya sebaiknya dioperasi katarak. Nanti kelainan refraksinya berupa minus atau silindernya itu bisa terkoreksi dengan lensa tanam yang akan diinjeksikan sebagai pengganti lensa kataraknya itu. Kemudian kalau ortoke minimum usianya berapa yang boleh pakai ortoke? Sebetulnya di teori tidak ada batasan usia, tapi rata-rata di negara-negara maju yang sudah banyak penduduknya memakai lensa ortoke itu di usia kurang lebih 6 sampai 8 tahun. Kemarin pada saat mengikuti Pekan Ilmiah Tahunan Dokter Mata se-Indonesia, kebetulan ada yang pemateri dari Jepang, jadi dokter spesialis mata dari Jepang. Di negaranya sana, dia ada memakaikan lensa ortoke di anak umur 4 tahun. Nah, tapi itu ada catatannya ya, bisa dipakaikan pada anak yang lebih muda dari 6 tahun, asal si anak itu kooperatif, sudah ngerti cara bahwa ini loh kamu dipakai ortoke dan dia kira-kira cukup baik dan cukup mengerti bahwa ini selama tidur nanti tidak boleh mengucek mata atau bagaimana gitu. Dan maksimalnya usia juga tidak ada batasan. Cuma memang tidak ada literatur yang mengatakan oh maksimal bisanya hanya dipakai umur sekian. Itu tidak ada memang. Cuman beberapa literatur ada yang menuliskan maksimal 18 atau 20 tahun. Kenapa kok 18 sampai 20 tahun? Karena dengan anggapan bahwa umur sekian pasien dengan kelainan refraksi dapat melanjutkan pada tindakan lasik. Seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh nggak apa-apa, umur 24, 25, 26 juga masih bisa kok pakai ortoke. Seperti itu. Slide. Nah, sekarang gimana sih
bedanya lasik sama ortoke bekerja itu bagaimana? Dua-duanya itu yang dilakukan eh, yang bekerja adalah pada korneanya ya. Jadi yang pertama ini tetes anestesi topikal itu diteteskan pada mata. Jadi untuk apa namanya anestesinya agar mati rasa, agar pada saat tindakan tidak terasa nyeri ya. Kemudian eh, mesin laser akan membuat flap. Jadi korneanya dibuat flap seperti itu, kemudian flap kita buka, setelah flap kita buka, kornea akan kita laser. Lasernya ini tujuannya adalah membentuk kornea sesuai dengan ukuran minus ataupun silinder dari pasien tersebut. Setelah laser dilakukan, flap dikembalikan, ditutup kembali. Setelah itu tajam penglihatan jadi lebih terang. Slide. Nah, kalau ortoke sendiri gimana sih kerjanya? Nah, kalau itu ya gambar yang paling atas itu adalah bentuk kornea pada saat sebelum memakai ortoke. Jadi bentuknya kayak kubah ya. Jadi kayak melengkung seperti itu. Nah, ortoke sendiri bentuknya itu mendatar di bagian tengah atau sentral. Dia tugasnya adalah menekan puncak kornea. Jadi dia tugasnya kan reshape atau membentuk kornea kembali pada saat selama tidur. Jadi ini dipakai waktu selama tidur malam kurang lebih 6 sampai 8 jam. Kemudian besok pagi setelahnya ortoke dapat dilepas. Jadi seharian pasien tidak usah memakai kacamata atau lensa kontak kembali. Jadi fungsinya dia adalah membentuk kornea. Jadi kayak menekan bentuk kornea sehingga nanti kelainan refraksi akan terkoreksi dengan pemakaian ortoke. Slide. Hasilnya sendiri gimana? Kalau lasik itu permanen. Permanen dalam artian harapannya memang tidak kembali lagi minus sama silindernya. Beda dengan ortoke. Ortoke ini adalah sifatnya adalah sementara. Jadi kalau misalnya pasien eh, pakainya ada yang mungkin 2 minggu, 1 bulan pertama, udah enak, kemudian pasien nggak pakai lagi. Nah, kalau nggak pakai lagi, memang dia akan kembali ke minus eh, yang awal tadi. Karena ini tujuannya memang bukan untuk supaya kita lepas kacamata seumur hidup ya, tapi ini memang fungsinya adalah menekan progresivitas miopia. Jadi ini terutama untuk anak-anak, anak-anak kecil banyak juga ya yang dalam 1 tahun penambahan minusnya banyak banget nih dan cepat sekali. Nah, biasanya orang tua kan gimana ya dok caranya biar minusnya nggak nambah cepat. Nah, salah satu caranya bisa dengan ortoke ini dipakai selama tidur semalaman 6 sampai 8 jam sehari, kemudian dilepas pada saat pagi hari. Tapi ya itu tadi hasilnya memang sementara, beda dengan lasik yang hasilnya permanen atau tetap. Slide. Nah, keuntungan lasik sama ortoke ini apa sih? Jadi kalau lasik pertama hasilnya permanen. Yang kedua prosesnya cepat dan minim rasa sakit karena ini ya dalam hitungan detik memang lasernya dan sebelum tindakan pun dilakukan penetesan anestesi topikal. Yang ketiga minimum resiko infeksi. Yang keempat bebas kacamata maupun lensa kontak setelah dilakukan tindakan lasik. Sedangkan untuk ortoke ini keuntungannya apa? Dia non-invasif. Iya, karena dia bukan operasi ya. Jadi dia kita hanya memakaikan lensa kontak saja, jadi bukan operasi. Kemudian dibandingkan dengan lasik, dia memang lebih murah. Walaupun memang juga sudah cukup mahal sih ortoke ini daripada lensa kontak biasa atau kacamata mungkin ya. Tapi ortoke ini kalau dibandingkan dengan lasik memang lebih murah. Dan keuntungan yang lainnya dari ortoke yaitu tidak ada minimum ketebalan kornea. Kemudian selanjutnya kerugiannya antara lasik dan ortoke apa sih? Kalau lasik tadi ya lebih mahal. Kemudian dia invasif, dia kan seperti operasi ya. Kemudian terdapat syarat usia minimal dan ketebalan kornea minimal. Karena kadang banyak orang tua pasien yang datang ke kami di usia-usia masih SD atau SMP. Dok, ini bisa nggak dok dihilangkan minusnya? Oh bisa, tapi nanti memang menunggu usia 18 tahun. Nah, seperti itu. Jadi memang kerugiannya kalau lasik memang harus menunggu di usia 18 tahun. Dan juga dia nggak enaknya juga ada ketebalan kornea minimal. Kenapa kok harus ada minimal ketebalan kornea yaitu kurang lebih 500 mikron? Iya, karena laser tadi kan kita kan membentuk kornea dengan cara melaser kornea. Jadi lasernya itu kayak kita menghabiskan si jaringan itu
sesuai dengan ukuran atau kelainan refraksinya. Nah, kita harus menyisakan sejumlah ketebalan kornea tertentu yang seaman mungkin untuk pasien. Jadi, kenapa dari awal ketebalan korneanya harus sudah tebal, harus bagus, karena supaya sisanya nanti tidak menyebabkan korneanya tidak semakin tipis. Nah, seperti itu. Kalau kerugian ortoke apa? Yang pertama hasil sementara. Karena tadi di depan dijelaskan bahwa memang ortoke ini sifatnya bukan untuk menghilangkan minus atau silinder seumur hidup, tidak bisa. Jadi ini hanya untuk menekan progresivitas miopia. Jadi supaya nambahnya nggak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Kemudian lebih besar risiko infeksinya karena dia lensa kontak. Kita bayangkan lensa kontak biasa saja itu juga bisa memberikan risiko infeksi. Ortoke juga karena kan sesuatu yang nempel terus ya di kornea. Jadi apalagi kalau misalnya anaknya itu lepas pasangnya mungkin tangannya tidak higienis, tidak bersih, kemudian masih belum mengerti cara perawatan lensa kontak dengan baik dan benar, itu pasti akan meningkatkan risiko infeksi yang lebih besar. Yang ketiga yaitu rasa tidak nyaman saat memakai lensa kontak ortoke, karena lensa ini kan rigid ya, rigid tadi artinya kaku, jadi mungkin waktunya orang tidur harusnya nyaman ya kan enak gitu ya. Cuman dia mungkin ada rasa mengganjal lah itu. Dan sedangkan pemakaian lensa ortoke sendiri memang sebaiknya antara 6 sampai 8 jam. Jadi nggak bisa kalau tak pakai 1 atau 2 jam aja deh. Nah, itu nggak bisa. Itu tidak akan bisa mereshape atau membentuk kembali kornea. Slide. Nah, jadi mana nih yang lebih oke antara LASIK atau lensa ortoke? Nah, ini yang pertama pasien harus menyesuaikan dengan kebutuhan dulu. Pengennya apa nih? Pengennya memang lepas kacamata seumur hidup atau apa? Atau hanya menekan progresivitas miopia selama anaknya masih usia-usia sekolah belum bisa dilasik. Kemudian misalnya dia, waduh aku belum punya uang nih untuk lasik, cuman aku atlet, aku butuh nggak pakai kacamata. Nah, bisa dipilih pilihannya adalah ortoke seperti itu. Dan ini yang paling penting ya, harus selalu konsultasikan kondisi mata pasien dengan dokter spesialis mata. Jadi jangan diputus-putusi sendiri, jangan oh teman saya kok pakai ini kok bisa ya teman saya pakai. Nah, itu sebenarnya jangan karena kondisi mata satu orang dengan orang lain berbeda. Itu. Slide. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.